Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min 'ibadihi li ada'i afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal musta'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin dayirat. Salatan wa salaman daimain ma damatil ardu was samawat, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwa. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fid-din. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para jamaah Masjid Raudhatul Jannah, wabil khusus Ketua DKM Hadi Suroso dan jajaran pengurus dan keluarga besarnya, yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa mendapatkan siraman rahmat, barokah, sehat walafiat serta kemuliaan yang berlimpah dari Allah di dunia wal akhirah. Pertama, kita sangat bersyukur alhamdulillah di pagi yang cerah, di hari yang sangat mendukung, di majelis yang sangat barokah, di tempat yang sangat mulia, kita sama-sama dapat hadir berkumpul di rumah Allah. Sebagai rasa rindu kita selalu ingin hadir di rumah Allah. Semakin rindu kita ingin semakin sering ada di rumah Allah. Semakin rindu kita selalu merasakan semakin betah ada di rumah Allah. Insya Allah kerinduan kita akan terobati dengan segala kegiatan yang ada di rumah Allah ini. Bukan hanya menjadi obat bagi kita, segala kegiatan insya Allah akan menjadi jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan insya Allah di dunia wal akhirah. Salawat seiring salam semoga Allah yang Maha Agung Allah sampaikan kepada yang mulia kanjeng Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamanya dituntun dibimbing oleh Allah dalam segala keadaan agar hati kita terus mencintai Rasulullah, agar lisan kita terus basah bersolawat kepada Rasulullah, agar jiwa kita selalu berjuang untuk mencontoh akhlak Rasulullah, agar fisik kita meniru sunnahnya Rasulullah. Insya Allah dengan itu kita diizinkan bisa hidup mudah-mudahan seperti Rasulullah. Bahkan mudah-mudahan diizinkan nanti kalau wafat kita berada di bawah bendera Rasulullah sehingga mendapat syafaat dan bersanding bersamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah yang saya banggakan. Terlebih dahulu sebelum kita mulai, saya mohon membacakan suratul Fatihah. Karena Al-Fatihah sangat besar barokahnya jika dibacakan di sebuah majlis, lebih-lebih majlis ilmu, majlis zikir. Tatkala dibacakan surah Fatihah, insya Allah munajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mohon dengan barokah surah Fatihah, Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Ghaffar akan terus memberikan ampunannya, akan terus memberikan maafnya untuk kita, keluarga kita,
istri, suami, anak, keturunan kita, wabil khusus untuk guru-guru kita dan orang tua kita, sahabat, saudara dan jamaah umumnya kaum muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Yang kedua, semoga Allah memberikan kepada kita kehidupan ke depan di lembaran yang baru setelah melewati ujian 2 tahun kurang lebih dengan ujian wabah. Insya Allah saat ini dan seterusnya Allah akan terus memberikan kepada kita kemudahan demi kemudahan. Wabil khusus semoga Allah memudahkan urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan akhirat kita untuk dijadikan sarana sebagai taqarrub ilallah azza wa jalla. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan lebih dikhususkan kepada keluarga, semoga tercipta kebahagiaan di dalamnya, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita, dzurriyyah kita, semoga Allah takdirkan menjadi anak cucu yang sholihin dan sholihat. Apa yang dihajat akan diijabah. Segala musibah, segala bencana wabah akan terus dihilangkan dan dijauhkan oleh Allah. Dan insya Allah kita semua diizinkan cepat lambat segera diberangkatkan untuk bisa haji dan umrah ke tanah suci Al-Mukarram. Dan juga mudah-mudahan insya Allah kita pun diizinkan sisa umur jadi ahlul ibadah yang istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ibu bapak yang saya muliakan, sampai di halaman berapa kita? Saya hilaf. Nah, karena kita hampir. Mungkin bapak ada yang nandain, karena saya di beberapa tempat tak lupa. Jadi halaman berapa kita sampainya? Mungkin ada yang nandain. 18. Halaman 18 kalau nggak salah. Makalah yang ke-7. Ketemu semuanya? 18, halaman 18. Makalah yang ke-7 kalau nggak salah saya. Silakan. Baik ibu bapak yang saya hormati, silahkan dibuka kitabnya pada halaman ke-18, makalah yang ke-7. Sebelum menyampaikan makalah sambil ibu bapak yang masih mencari, tadi sangat indah dibacakan terlebih dahulu salawat sebagai rasa rindu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Ada sebuah hadis Nabi yang mudah-mudahan menjadi motivasi bagi bapak para pecinta salawat. Dalam kitab Tanqihul Qaul diterangkan, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuh isyrina marratan wa lam yamut hatta yufash bil jannah. Kata Nabi, barang siapa yang bersolawat 1 kali. Tadi kita sudah membaca lebih dari 1 kali. 1 kali saja Allah dan malaikatnya langsung memberikan
Sholawat dan salam untuk kita. Kita bersolawat untuk Nabi, Allah dan malaikat bersolawat untuk kita. Itu dahsyatnya sholawat, Bapak. Sholawat itu balasannya selalu cepat. Cepat balasan sholawat. Satu kali saja Allah akan memberikan isyrina marratan. Allah bersolawat 20 kali. Sholawatnya Allah berisikan rahmat. Jadi sekali bersolawat Allah turunkan 20 rahmat. 2 kali baca 40 rahmat. 3 kali baca 60 rahmat. Terus dikalikan dan terus semakin banyak, Allah semakin banyak memberikan rahmat. Isi rahmat salah satunya berbentuk ilmu. Ilmu itu bagian daripada rahmat Allah. Salah satu isi rahmat adalah ditambahnya hidayah. Salah satu isi rahmat ditambahnya taufik. Sehingga jangan heran para pecinta sholawat akan ditambah kepahamannya, ditambah kemampuan semangat ibadahnya, ditambah kemampuan untuk istiqomah. Ini dahsyatnya rahmat dari sholawat. Bahkan malaikat Allah pun memberikan sholawat. Sholawatnya malaikat berbentuk istighfar. Jadi malaikat memohonkan ampun sebanyak 20 kali tatkala kita mengucapkan sholawat 1 kali. Jika Bapak dimohonkan ampun jangankan oleh malaikat, oleh orang biasa saja, kita kasih sedekah ada fakir miskin, dia berdoa, ya Allah, terima kasih Bapak, Tuhan, semoga Allah mengampuni dosa Bapak. Maka Bapak yang mendengar, Ibu yang menyimak pasti amin. Senang luar biasa didoakan, semoga diampuni. Itu manusia biasa yang pasti punya dosa. Kita kira ini yang mendoakan adalah malaikat. Jadi setiap ada sholawat, di situ hadir malaikat yang langsung memohonkan ampun kepada Allah untuk pembaca sholawat. Betapa gembiranya kita, bahagianya dimohonkan ampun oleh malaikat. Maka jangan kaget nanti di hari kiamat bakal banyak umat Nabi Muhammad yang wafat bawa dosa, bawa maksiat, begitu ke akhirat kok dosanya ringan, jadi enteng. Dia bertanya, ya Rob, perasaan dosa saya banyak, maksiat saya perasaan banyak, kok menghadap Engkau kok jadi enteng? Pada kemana dosa saya? Ternyata Allah memberikan jawaban lewat malaikatnya, sudah dihapus. Siapa yang menghapus ya Allah? Berkat doa dari malaikat. Kenapa mereka berdoa kepada Engkau ya Allah? Karena Engkau selalu bersolawat. Inilah salah satu keuntungan orang yang rajin bersolawat. Bahkan kata Nabi, walam yamut hatta yubasyar bil jannah. Orang tersebut tidak akan wafat sebelum nanti diperlihatkan tempat kembalinya adalah surga. Dia tidak akan wafat sebelum merasakan jiwa surga. Nah, ini rahasia. Kalau Bapak ingin punya jiwa dari hari ke hari, suasananya suasana surgawi, jiwa Bapak tidak gersang, tidak resah, tidak mudah keluh kesah, rahasianya sholawat. Jiwanya akan mudah terhibur, jiwanya akan mudah gembira, jiwanya mudah damai. Itu barokah dari orang yang membaca sholawat. Itu baru 1 kali. Cuman mohon maaf, sholawat yang dibacakan seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua dihadapi dengan penuh ketawaduan, penuh kehusyukan. Jangankan khusyuk, sholawat itu walaupun memang asal baca tetap dapat, tapi semakin konsentrasi, semakin khusyuk, itu luar biasa manfaat.
Baik, cukup satu hadis sebagai motivasi untuk mudah-mudahan istiqomah sholawat kita sampai akhir hayat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, kita menginjak ke pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, ma asallahu kalimun wa la athara dunya 'alal akhirah hakimun. Beliau Syekh Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, orang yang mulia tidak akan durhaka kepada Allah. Orang yang mulia tidak akan durhaka. Maksudnya orang yang mulia itu tidak akan mengecewakan Allah. Orang yang mulia itu tidak akan berperilaku yang bikin Allah marah. Tidak akan berperilaku yang membuat Allah murka. Kenapa orang yang mulia tidak bermaksiat? Kenapa orang yang mulia tidak akan mendurhakai Allah? Salah satu jawabannya karena orang yang mulia tadi punya jiwa ketakwaan. Yang menjadi bentengnya adalah punya jiwa takwa. Makanya mohon maaf Bapak yang saya hormati, kalau ada orang bermaksiat dikarenakan ketakwaannya, di situ melemah, bahkan mungkin menghilang sehingga bermaksiat. Karena kalau dia ketakwaannya hidup, tidak mungkin bermaksiat, tidak mungkin melakukan dosa. Karena orang yang punya ketakwaan itu dia tidak akan mendurhakai Allah. Kenapa orang takwa begitu menjaga dari dosa dan maksiat? Karena orang takwa sangat merindukan dan mencintai Allah. Apakah ada orang yang dirindukan, yang dicintai, disakiti? Tidak ada. Seorang kekasih begitu mencintai kekasihnya pasti tidak akan menyakiti, tidak akan mengecewakan, akan dijaga segala sikap dan perilaku karena dia merindukan untuk berjumpa dan karena dia sangat mencintai. Begitu juga orang takwa tidak akan durhaka karena dia merindukan dan mencintai Allah. Nah, ini kedahsyatan orang yang mulia. Semakin tinggi ketakwaan seseorang, semakin tinggi pula rasa rindu dan rasa cinta. Semakin terjaga dari dosa dan maksiat. Melemah ketakwaan kita, ada kemungkinan akan mudah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Begitu Bapak yang saya hormati. Juga dikarenakan orang yang mulia itu karena dia merasa nikmat, nyaman, gembira menjadi orang beriman, gembira menjadi orang Islam. Yang menggembirakan orang takwa itu karena dia menjadi orang Islam. Seyogianya jadi orang Islam itu gembira. Asal dia Islam harusnya dia itu gembira, hidupnya tuh gembira. Harusnya orang beriman, orang Islam itu kapanpun, dimanapun, dalam situasi kondisi apapun selalu gembira. Makanya takjub melihat orang Islam itu, karena dia jiwanya gembira dalam situasi dan kondisi apa. Bisa ingat Bapak, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang mendapatkan bimbingan hidayah Allah, mendapat bimbingan, tuntunan, perlindungan, penjagaan dari Allah, hidayah yang masuk ke dalam dadanya menyebabkan yashrah sadrahu lil Islam, dadanya merasakan kelapangan. Jadi membuat lapang dadanya.
Islam itu menyebabkan lapang dada. Apa sebabnya? Karena kenikmatan yang paling besar adalah kita dijadikan orang Islam. Karena ketika dijadikan orang Islam, pasti Tuhannya benar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya orang Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang terus ingat kepada Allah, bikin tenang, damai. Kenapa tidak gembira? Karena dia diberikan kanutan sosok makhluk terbaik, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabinya orang Islam. Bertambah gembiranya. Tidak ada orang yang gembira hidup seseorang kecuali dia bisa niru akhlak Rasul, bisa dekat dengan Rasul, bisa cinta sama Rasul. Rasa cinta sama Nabi itu menyebabkan kelapangan besar dalam dada, kenyamanan yang luar biasa. Itu Islam. Gimana tidak gembira? Karena dia jadi orang Islam, karena dia mempunyai kitab suci yang terjaga keasliannya sampai kiamat, yang akan menuntun, membimbing dalam kehidupannya hingga sampai ke dalam surga, yaitu Al-Quranul Karim Hudan. Sehingga dia hidupnya tertata, tertuntun, terarah dengan bimbingan Al-Quran, hingga merasakan semakin lapang dada. Gimana orang Islam tidak semakin lapang dadanya? Karena dia diberikan syariat yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Tidak ada syariat Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Islam mengatur segala aspek kehidupan, dan itu sangat luar biasa dahsyatnya ketika diaplikasikan dalam kehidupan. Sangat membuat nyaman hidup. Rumah tangga itu bikin lapang jika ditegakkan syariat Islam. Berniaga, berdagang, berbisnis, bertani, bermasyarakat, bertetangga, bergaul, berumah tangga, menjadi pemimpin, jadi rakyat, ketika itu dipakai, itu akan menyebabkan kelapangan yang luar biasa. Gimana umat Islam tidak akan bertambah lapang dadanya? Karena dia mempunyai saudara sesama orang Islam. Bersaudara dengan orang Islam itu bikin lapang dada yang luar biasa. Betapa nyamannya, tenangnya, damainya bersahabat, bertetangga, bersaudara sesama Islam itu luar biasa, bikin lapang. Silakan Bapak tinggal di sebuah tempat yang kanan kirinya tidak ada orang Islam, bandingkan dengan tetangga kita yang banyak umat Islam, itu sangat beda. Sampai saya ada salah satu tetangga yang pindahan dari Harapan Indah bagian yang mungkin kelasnya kelas yang tinggi. Dia merasakan ingin banyak saudara. Ternyata dia pas pindah di dekat kami, dia merasakan di sini banyak saudara. Hingga dia merasakan kebebasan dalam beraktivitas dan lain sebagainya. Itulah memang dahsyatnya Islam. Bahkan orang-orang kafir di zaman Rasulullah sendiri itu ketika putus Islam, ketika putus Mekah, Islam menyebar, itu orang kafir sebenarnya mereka merasakan nyaman ketika Islam berkembang, itu ada kenyamanan. Hanya orang-orang yang iri dengki saja yang tidak nyaman. Tapi ketika mereka resapi, ternyata Islam menyebabkan damai, tenang dalam dada mereka. Nah, itu yang dikatakan "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Sehingga bagaimana mereka akan bermaksiat? Karena mereka sudah terhibur dengan Islam. Makanya orang yang bermaksiat itu karena mereka mencari hiburan. Mereka berbuat dosa mencari hiburan yang mereka tidak temukan dalam kehidupan. Silakan Bapak lihat
orang-orang Eropa itu mereka berbondong-bondong keliling dunia. Salah satunya ke daerah kita, daerah Bali, daerah Lombok, itu cukup banyak. Mereka nyari apa? Apa yang mereka cari? Yang mereka cari hanya satu, yaitu kedamaian. Kedamaian. Ingin mereka punya jiwa yang lapang sampai mereka menjemur baru terasa lapang. Tapi ketika sudah selesai menjemur, kelaparan mereka sirna. Akhirnya mereka mencari tempat hiburan kelap-kelap malam. Mereka berangkat. Pada saat berangkat mereka merasakan ada hiburan. Selesai acara, hilang kembali hiburan mereka. Kemudian mereka tidak sedikit mencari pemuas nafsu, wanita atau lelaki yang nakal. Saat itu mereka ada rasa lapar. Selesai, hilang lagi kelaparan mereka. Terus mereka mencari berbagai macam cara. Ada yang sampai ke gunung-gunung, ke gua-gua, mencari kelaparan. Tapi orang Islam tidak harus gitu-gitu. Tidak berangkat kemana-mana pun sudah lapang, dan bahkan di rumah saja itu sudah cukup banyak untuk menghibur. Kenapa? Yashrab sadrahu bil Islam. Mereka sudah terhibur dengan Islam. Makanya mohon maaf Bapak yang saya hormati, ini ta'lim, pengajian, bagian daripada hiburan orang Islam itu seperti ini. Makanya mudah-mudahan Bapak ketika ngaji, buatlah suasana yang bikin orang tersenyum, bikin suasana orang itu nyaman. Para ustaz menyampaikan pun usahakan dibikin penyampaian yang bikin nyaman, tenang, supaya tambah kelapangan. Jangan sampai berangkat ngaji, pulang dari ngaji ada keresahan, kegelisahan, ada ketakutan. Nah itu harus dibuat. Gimana supaya bikin lapang, merasakan kenyamanan, ketentraman. Karena itu sih yogianya dalam Islam. Makanya mohon maaf Bapak yang saya hormati, saya teringat dengan pesan dari guru. Sekarang ini anak-anak generasi muda, mereka sedang mencari hiburan sejati. Mereka sedang mencari kesenangan yang sebenarnya, hingga mereka berbagai macam cara dicari. Maka para bapak ibu harus pintar mengarahkan mereka bagaimana supaya mereka itu hiburannya adalah majelis taklim, hiburan mereka adalah masjid. Makanya usahakan mereka ketika ke masjid jangan ditakut-takuti. Ketika ke masjid jangan bikin mereka ketakutan. Bikin mereka supaya nyaman, ada ketenangan, kedamaian. Karena takutnya mereka akan membandingkan ketika di tempat maksiat dengan di masjid. Itu takutnya dibanding-bandingkan sama mereka. Di sana ada kenyamanan, di sini tidak ada, itu dikhawatirkan mereka jauh dari kita. Nah itu bagian daripada ikhtiar kita para orang tua. Sampai kata guru saya itu, kalau kita punya seorang anak sudah mau bersujud kepada Allah, buru-buru beri hiburan. Hiburannya apa? Apa yang bikin terhibur mereka? Misalkan terhibur dengan uang, buru-buru kasih uang. Supaya nanti besok dia akan sujud lagi. Besok akan sujud lagi. Yang nanti ke depannya mudah-mudahan kenikmatan dia bukan karena uangnya, tapi sujudnya. Tapi diawali lewat hiburan itu yang halal. Ketika mereka sudah mau berangkat haji, hiburan mereka dibelikan mainan, belikan mainan. Dengan harapan ini akan menjadi pagar buat dia agar tidak mencari hiburan lain. Ketika kedepannya harapannya anak ini nanti akan menjadi hiburannya dalam majlis taklim. Nah itulah Bapak yang saya hormati. Itu tertuang dalam surah Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Tapi sebaliknya kata Allah, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Orang-orang kafir yang disesatkan oleh Allah
hati mereka kebalikan dari orang Islam. Hati mereka sumpah, sempit, nyesek, dan lain sebagainya, sebangsa itu. Itulah jiwa orang kafir. Ketika mereka ada yang terlihat terhibur, itu hanya di luar saja, hatinya mah tetap seperti itu. Nah, itulah Bapak yang saya hormati. Maka Bapak yang saya sarankan, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ditakdirkan menjadi orang Islam yang mempunyai nikmat terbesar, ditakdirkan jadi orang Islam. Oke, kita lanjutkan. Ma'asallaha kariman, tidak akan bermaksiat orang yang mulia. Tadi kenapa orang itu tidak bermaksiat? Dikarenakan dia punya kemuliaan. Sebabnya apa dia mulia? Karena punya ketakwaan. Ketakwaan yang dia bangun karena ada kerinduan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mohon maaf kalau Bapak membangun jamaah, membangun keluarga, membangun anak-anak, membangun masyarakat, gimana supaya mereka itu menyampaikan berita yang bisa menghibur dulu. Kenalkan kepada mereka Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Penyayang, Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun. Allah itu akan memaafkan semua kesalahan yang sudah-sudah, akan mengampuni yang sudah-sudah. Sering-seringlah menginfokan seperti itu. Allah akan ngasih pahala besar dan banyak serta nikmat anugerah yang besar kepada orang yang mau berbuat baik, yang mau beribadah. Terus infokan info-info yang bikin mereka semangat, supaya giroh mereka, semangat mereka hidup. Jangan terlalu banyak menginfokan kepada mereka, anak-anak kita, hal-hal yang menakutkan. Misalkan dikit-dikit neraka, akhirnya yang baru belajar langsung neraka. Waduh, neraka. Akhirnya mereka langsung jadi beban. Kesalahan dikit neraka, kesalahan dikit neraka. Jangan langsung seperti itu dulu. Ketika mereka belum jadi ahlul ibadah, makanya kenapa di Quran Allah berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Di Al-Baqarah ayat yang berbunyi, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Kami mengutus engkau wahai Muhammad basyiran, sebagai berita gembira. Untuk siapa ini berita gembira? Untuk orang Islam, untuk orang yang beriman. Basyir wa nadhiran, baru berita ancaman untuk orang kafir. Jadi ancaman-ancaman itu orang kafir, Pak. Beritakan ancaman orang kafir yang tidak mau menyembah Allah, tidak mau beribadah kepada orang yang mendurhakai Allah, yang menyakiti Allah, mendurhakai Rasulullah, menyakiti Rasulullah, yang menghina Islam, merendahkan Islam. Nadir di situ, beritakan berita ancaman nanti dari Allah. Tapi buat orang beriman, basyiran, terus beritakan kegembiraan buat mereka. Makanya kenapa mohon maaf, ketika ada orang yang sudah sholat, walaupun baru sholat saja orang, hibur mereka. Baru sholat, hibur mereka. Walaupun mereka belum mau puasa, belum mau zakat, belum mau taklim, hibur dulu mereka. Ketika sudah merasakan ternyata dahsyat hiburan dari sholat, nanti mereka akan berkembang kebaikannya. Karena kebaikan itu setiap dilakukan, ada satu kebaikan akan mengkait yang lain. Setelah yang kedua, rutin mengkait, dan itu tidak mudah, butuh proses. Ketika dia sudah mau ikut taklim, hibur lagi, beritakan yang bikin semangat. Terus jangan dulu ditakutin ketika dia belum mau puasa, jangan dulu ditakutin sebelum dia mau zakat. Hibur dulu yang baik-baik, supaya dia merasakan kenyamanan menjadi seorang Islam. Basyiran. Makanya Rasulullah ketika menyebarkan dakwah itu tidak langsung bet tidak.
Ada sahabat Nabi yang datang, "Ya Rasulullah, saya mencintai engkau, tapi saya masih senang mabuk." Apa jawab Rasul? Kata Nabi, "Wahai sahabat, ini lihat ahli surga." Begitu Nabi. Tukang mabuk datang ke Nabi, "Saya mencintai engkau." Apa jawab Nabi? "Wahai sahabat, saksikan, ini ahli surga." Dia baru mengatakan cinta doang sama Nabi, belum dibuktikan, baru saya cinta pada engkau, tapi saya belum bisa ninggalin mabuk. Nabi masih memuji dia, muji rasa cintanya yang akan mengantarkan ke dalam surga. Nah, inilah Bapak yang saya hormati, Rasulullah kepada orang yang berbuat baik, basyiran, terus diungkapkan. Kita juga kepada anak-anak, ketika mereka sudah mulai mau sholat, hibur dia. "Ya Allah, nah, Papa bersyukur kamu sudah mau sujud, Bapak gembira kamu sudah mau sholat 5 waktu. Betapa Bapak bahagianya kamu menjadi anak yang soleh. Kamu sangat mulia nak rajin sholat. Bapak yakin kau akan jadi orang yang sukses." Itu anak yang mendengar ungkapan begitu, itu tersimpan pada hati. Walaupun kamu nak belum berani, belum bisa kopiah badiah, belum kelihatan khusyuk, tapi Bapak yakin Allah masih pahala banyak buat kamu. Bapak yakin kau adalah ahli surga. Mama yakin nak kamu akan menjadi orang yang mulia. Itu seyogianya basyiran disampaikan. Bapak juga kepada istri, sampaikan berita-berita gembira kepada istri yang sudah membuatkan kopi. Saya yakin Mah sudah bikin kopi buat. Saya yakin kamu di surga nanti akan dengan Siti Fatimah, Siti Khadijah. Padahal bikinnya juga terpaksa. Tapi dengan dihibur berita gitu, termotivasi. Karena inilah sifatnya Khadijah, sifatnya Aisyah. Dan kau tiru wahai istriku, Masya Allah, ahli surga. Karena suka tidak sedikit banyak orang melihat orang lain yang disampaikannya yang menakutkannya. Misalkan kamu, saya pulang gak disambut neraka loh. Padahal dia sudah sholat, dia sudah ngaji, sisi baiknya tertutup hingga langsung vonis neraka. Nah ini jangan. Tadi ayatnya inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhir. Kemudian Bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, wala athara dunya 'alal akhirah hakimun. Sedangkan orang yang bijaksana tidak akan memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Maksudnya gini Bapak, orang yang bijaksana, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengatur dunia hingga jadi akhirat. Itu maksudnya Pak. Yang dimaksud meninggalkan dunia itu mengambil dunia dirubah jadi akhirat. Orang yang cerdas, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengambil dunia untuk dijadikan akhirat. Kita lihat bagaimana kisahnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Beliau menjadi seorang raja, menjadi orang terkaya, seluruh kerajaan dan kekayaannya beliau gunakan untuk sarana akhirat. Jadilah dunia beliau akhirat. Sampai beliau dianggap tidak ada dunianya karena seluruhnya dijadikan sebagai sarana akhirat. Nabi Allah Ibrahim, salah satu nabi terkaya, pun demikian, seluruh kekayaannya menjadi akhirat. Salah satu buktinya beliau kalau kurban paling sedikit 300 ekor unta, 1000 ekor sapi, dan ribuan kambing beliau kurbankan. Ini sebagai sarana, dan itu kebiasaan beliau. Nah itu yang dimaksud dengan orang yang bijak, ya, mampu mengolah dunia hingga menjadi akhirat. Jangan sampai terbalik. Jangan terbalik Bapak. Jangan sampai justru kita dunia kita, agama kita menjadi dunia. Jangan terbalik, jangan sampai akhirat menjadi dunia. Sebagaimana sabda Rasul,
Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikan dunia sebagai sarana akhirat. Makanya mohon maaf apa yang saya hormati. Ketika Bapak sudah punya tekad ingin memfokuskan segala aktivitas saya menjadi akhirat. Saya rumah tangga, saya niatkan untuk sarana akhirat. Punya keturunan sebagai sarana akhirat. Punya bisnis sebagai sarana akhirat. Punya masyarakat sebagai sarana akhirat. Itu dibutuhkan kekuatan tekad yang sangat kuat, dibutuhkan ikrar yang sangat dalam. Karena kalau tidak kuat, itu ada rintangan-rintangan yang sangat halus. Seorang ibu yang sudah punya ikrar ingin menjadi orang yang memfokuskan ke akhirat itu tidak mudah. Jiwa kita mudah goyah. Di antara rintangan kita ketika memfokuskan ingin mengarah ke akhirat, di antara goncangannya yang pertama, sering terkena goncangan gara-gara rizki. Seseorang itu tidak konsentrasi sholat, tidak fokus ngaji, tidak khusyuk baca Quran, tidak khusyuk zikir. Salah satu penyebabnya karena hati mikirin rizki. Dan ini hampir semua kalangan, Pak. Dari kalangan para orang awam sampai kelas ustadz kiai pun terkadang terpengaruh oleh urusan ini. Sehingga pada saat bangun malam saja mau tahajud, itu langsung jiwa kita nuntut, aduh hari ini rezeki saya di mana ya? Rezeki saya hari ini berapa ya? Rezeki saya sekarang seperti apa ya? Caranya gimana ya? Sehingga di situ bergejolak di jiwa kita. Yang akhirnya terkadang kita mau bangun saja hati udah berkecamuk urusan begitu. Yang akhirnya kamu pun tidak begitu semangat. Karena di sini bergejolak, di mana rezeki saya, di mana rezeki anak saya, di mana rezeki istri saya, rezeki suami saya. Di situ bergejolak. Apalagi kebetulan kita lagi butuh rezeki. Mungkin lain dengan orang masih banyak tabungan, banyak celengan. Ini ngepres serba sama-sama. Betul-betul lagi banyak kebutuhan. Oh, itu bisa goncang jiwa. Sehingga terkadang ketika terkena goncangan begitu, mau sholat aja kadang nggak semangat. Karena mikir rezeki saya di mana. Terkadang mau baca Quran, hati itu udah nggak nafsu. Karena rezeki saya di mana, gitu. Kadang baru aku tuh bilang mau buka tutup lagi. Karena di hati udah keburu goncang. Terkadang mau sholat juga, perasaan saya sholat udah sering tahajud, segini-gini juga. Akhirnya jadi malas selanjutnya, disalahin tahajudnya. Katanya tahajud berubah, biasa aja malah terserah. Itu gara-gara tuntutan di hati kita, di mana rezeki saya. Apalagi kebutuhan banyak, buat ini, buat itu, belum ini untuk biasa aja. Kadang mau baca lagi wirid Yasin, Waqiah, Tabarok, sama aja. Itu rintangan tanpa disadari. Katanya sholat duha berubah, sedangkan duha biasa aja. Itu bikin goncang. Itu harus segera dihibur orang yang terkena goncangan gitu. Harus dihibur. Segera dihibur. Gimana cara menghiburnya? Nanti ada cara menghiburnya. Ini rintangan yang pertama. Ya, rintangan pertama. Sangat pengaruh. Bahkan mohon maaf, seorang istri saja mau masak kadang nggak jadi. Ketika suaminya nggak jelas rezekinya. Lihat dompetnya nggak jelas, kerjaannya nggak jelas, itu nggak semangat masak. Suami juga terkadang mau berangkat kerja juga kadang nggak semangat, ketika belum jelas di mana rezekinya. Kadang jam 9 dia baru bangun, karena merasa belum jelas. Nah ini sering menjadi penyebab, makanya orang yang terkena pengaruh ini bisa menjadi pemalas kalau nggak segera diobati, bisa jadi pemalas. Kadang mau berangkat ke masjid juga, masjid juga. Gitu, kenapa? Di hati, rezeki saya di mana? Kadang mau berangkat juga ada, baru ada ini. Pak udah komat, hari
Jadi berkomat. Jadi ngeles dulu, karena di sini rezeki saya gimana. Apalagi tadi kebutuhan lagi banyak. Nah ini harus segera ditangani, karena itu rintangan. Jika dibiarkan rintangan ini tidak segera diambil solusi, tidak segera diobati, bisa menyebabkan kita ibadah bentuknya begitu seumur-umur, sehingga tahajud jadi nggak jelas khusyuknya, nggak jelas konsentrasinya, nggak jelas istiqomah. Karena di hati tadi, di mana rezeki saya, itu mulu yang diingat. Jadi zikirnya bukan subhanallah, subhanallah, bukan ya goni, tapi zikirnya di mana rezeki saya, kemana saya harus nyari, seperti apa bentuknya. Ayo begitu terus zikirnya. Akhirnya makin berat. Nah itulah bahaya dari terkena rintangan, dan ini bisa terkena mengena kepada orang yang akan memposisikan menjadi orang yang mengatur dunia menjadi akhirat. Ketika memfokuskan, ini akan muncul rintangan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah merasakan. Nah yang sudah merasakan, segera diobati. Minimal, kata para ulama ahli kalam, 4 rintangan ini akan menimpa. 1, rezeki ini, paling tidak 4 secara garis besar yang merintangi. Yang pertama, rezeki ini segera obati. Dengan cara apa mengobatinya supaya terhibur? Jika tidak 100%, minimal agak tenang. Di antaranya untuk mengingat urusan rezeki dengan cara mengingat sebuah ayat yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satu binatang makhluk melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Ini perlu diingat ayat ini. Kalau nggak salah di surah Hud, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menanggung rizki. Karena Allah yang menanggung rizki, Allah juga yang mengatur. Pertama, mengatur jadwal jam nganter. Datangnya rezeki itu Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Allah yang ngatur. Kadang alokasinya pagi, kadang siang, kadang malam, kadang seminggu kemudian, kadang sebulan kemudian, kadang dicicil sedikit-sedikit, kadang langsung banyak. Itu terserah dia yang ngatur jadwal jamnya, menit detiknya dia yang ngatur, bukan kita. Tapi pas saya pernah ngatur rezeki, saya sesuai itu pas Bapak sama dengan kehendak Allah, sama dengan rencana Allah. Tapi kalau saya sendiri Pak, kalau saya merasakan rezeki yang saya dapat selalu tidak pernah terencana, selalu tanpa terencana. Kalau saya pribadi, mungkin kalau Bapak dalam apakah selalu sama? Jika sama, alhamdulillah rencana Bapak. Kalau saya sering tidak sama, dikira saya hari ini, tahunnya besok, dikira saya besok, tahunnya hari ini. Nah kayak gitu. Nah ini ketika Bapak Ibu ingat, akan sedikit kehibur. Oh jadi rezeki itu Allah yang nanggung, Allah yang megang waktunya, termasuk kadar. Itu Allah kadar. Jadi ukuran rezeki buat kita berapa itu Allah, bukan kita yang ngatur kadar. Tapi kita sering, hari ini harus 1 juta, besok harus 5 juta. Tapi ada orang yang ngatur gitu bisa sesuai. Itu sebenarnya pas bareng dengan rencana Allah. Pas bareng dengan rencana Allah, pas bareng dengan rencana kita. Sama sehari ini 1 juta, besok 10 juta, besok 100 juta. Hakikatnya tetap Allah yang atur. Makanya ketika Bapak rezekinya tidak sama dengan yang lain, jangan kecil hati, karena memang dia yang ngatur. Mungkin pantasnya kita segini, mungkin seorang bagus seorang, karena itu yang terbaik menurut siapa? Bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Kita saja punya anak 5, kan yang ngatur cara pembagian kita, bukan anak. Kalau anak minta 10,
semua mungkin sama. Tapi ibu yang atur ini karena masih kecil segini pantasnya, yang sedang begini, yang tua segini. Nah itu Bapak yang saya hormati. Kemudian rezeki, tolong Bapak Ibu ingat, itu orang tidak akan wafat sebelum rezeki itu habis. Misalkan Allah ngasih rezeki buat kita berapa, itu kita tidak akan wafat sebelum rezekinya habis. Kalau Bapak belum wafat, tandanya rezekinya belum habis. Ketika wafat, itu rezekinya habis. Mungkin kata Bapak Ibu, kan rumah saya masih ada, itu rezekinya masih ada, berasnya masih banyak, uang tabungannya masih banyak. Itu bukan rezeki, itu mah milik. Beda rezeki dengan milik, beda Pak. Seseorang ada kalanya rezekinya banyak, miliknya dikit. Ada kalanya miliknya banyak, rezekinya. Contoh, berasnya dia dikasih sama Allah hektaran, punya sawah, tapi rezeki berasnya itu dikit, rezeki nasinya. Kata dokter, Anda ini punya penyakit, tidak boleh banyak makan nasi, cukup 2 sendok pagi, 2 sendok siang, dan malam. Berarti orang ini rezekinya banyak apa dikit? Rezekinya dikit, 2 sendok, tapi miliknya hektaran. Ada orang rezekinya banyak, miliknya enggak. Dia nggak punya hektaran, nggak punya beras di rumahnya, tapi dia tiap pagi ada yang dapat, suka ada sedekah, nasi bungkus, begitu dibuka segala macam ada, sampai dia suap itu lebih 20 suap masih ada. Berarti rezeki banyak siapa? Yang ini miliknya dikit. Nah, kita juga sama rezeki. Jadi batasan rezeki itu apa yang dinikmati itu rezeki. Tapi ketika Bapak sudah wafat, itu sisa bukan lagi milik Bapak, bukan lagi milik Ibu. Tadi milik siapa? Milik ahli waris, milik orang lain. Kalau sudah wafat, rezeki Bapak sudah selesai, masa pakai sudah selesai. Nah itulah rintangan yang pertama. Kemudian setelah kita ingat ayat ini bahwa rezeki di tangan Allah, Allah yang atur segala-galanya, kita perlu menghidupkan, membangun jiwa tawakal. Tawakal kepada Allah. Tawakal inilah yang menyebabkan rezeki yang Allah rencanakan hingga menjadi cukup untuk kebutuhan. Saya ulangi, ketika Bapak menghidupkan jiwa tawakal akan menyebabkan hadirnya kecukupan dalam hidup. Kalau ingin rezeki kita itu tidak seret, tidak lambat nyampainya, tidak seret atau tidak susah. Andaikan susah sampai juga, seret sampai juga. Nah itu tawakallah rahasianya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Siapa orang yang bisa terus membangun jiwa tawakal, Allah yang akan mencukupi. Nanti Allah yang akan mencukupi. Caranya Allah nanti. Tugas kita hanya bangun tawakal, yakin dengan ayat tadi, wa ma min dabbatin, yakin dengan wa may yatawakkal 'alallah. Nanti Ibu tinggal perhatikan seperti apa caranya Allah mencukupi kita. Seperti apa caranya Allah mencukupi anak-anak kita. Mohon maaf, Bapak Ibu sekarang kan sudah lewat bertahun-tahun rumah tangga, kan sudah menyaksikan berapa banyak kebutuhan kita dicukupi Allah. Anak-anak kita dicukupi TK-nya, SD-nya, SMP-nya, sampai kuliah, sampai rumah tangga. Siapa yang mencukupi kalau bukan Allah? Itu contoh yang jelas Allah sudah memperlihatkan kebesarannya bagi orang yang tawakal. Kita saja sudah melewati bertahun-tahun rumah tangga, semuanya beres, semuanya lewat. Siapa yang nyukupin? Allah. Dan itu akan dirasakan sebuah kenikmatan yang besar, terutama bagi orang yang punya jiwa tawakal. Nah itulah jadi obat bagi orang yang sering resah urusan rezeki, bangun jiwa tawakal. Ingatlah 2 ayat tadi di surah Hud, wa ma min dabbatin, dan di surah At-Talaq, wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Ada rintangan 3 lagi rintangan bagi orang yang akan fokus ibadah. Insya Allah, karena semoga waktu sudah lewat, barangkali di lain kesempatan nanti kita akan lanjutkan supaya kita bisa lulus melewati 4
empat rintangan hingga kita bisa memaksimalkan dunia kita menjadi nilai akhirat seluruhnya, insya Allah. Mungkin ada yang mau nambahin atau ada yang kurang jelas dari Korea makalah yang ke-7 ini. Pak Ustaz, Baik, saya. tadi kan disampaikan kalau rezeki kita itu sudah ditentukan kayak hari ini misalnya rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah sekian. Terus apa mungkin karena kita kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian rezeki itu berubah gitu Pak? Ya, misalnya kan tadi disampaikan bahwa tadi Pak Ustaz bilang bahwa saya itu tahu-tahu rezeki saya bisa hari ini, bisa besok, bisa besok lagi gitu. Apakah memang kemudian karena kita kemudian bertakwa bahkan mungkin beribadah lebih gitu, bukan berniat seperti tadi, wah saya sholat berat, bentar nih rezeki lancar gitu, tapi dengan sudah ditetapkannya kan tadi bahwa semua yang berada di muka bumi ini Allah sudah tentukan rezeki gitu. Nah pada hari ini misalnya saya rezeki saya 1.000, tapi kemudian sesuatu hal yang saya perbuat akhirnya rezekinya mendadak bertambah, apa seperti itu? Baik, saya nanti pertanyaan, terima kasih. Kalau kembali kepada hakikatnya, seluruh rezeki kita sudah ditakdirkan, ditentukan sebelum kita diciptakan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat yang lain, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kita saja sudah menjadi sebuah keyakinan. Anak ketika 4 bulan dalam kandungan ditentukan apanya? Rizkinya, amalnya, pekerjaannya, kemudian juga celaka atau bahagianya itu sudah ditentukan pada saat 4 bulan kandungan. Nah, ketika kalau ada perubahan-perubahan, itu sebenarnya tetap kembali dalam skenario Allah. Misalkan gini, Allah akan memberikan rezeki tambah lebih. Ada kalanya Allah menggerakkan orang itu punya keinginan, ingin semangat kerja. Tiba-tiba dia ingin banyak doa, banyak ibadah. Ternyata Allah sudah menyiapkan, sudah rencana ingin menghasil rezeki lebih. Kalau memang Allah tidak memberikan rezeki lebih, terkadang tidak dibikin semangat bekerja, tidak dibikin semangat doa, tidak ingin banyak tahajud doa, karena Allah masih segitu merencanakannya. Cuman walaupun Allah sudah menentukan, boleh kita merayu. Karena ada sebuah ayat di surah Ar-Rum berbunyi, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Terkadang Allah menghapus ketentuan yang sudah ditentukan. Ada kalanya dihapus, yamhullahu ma yasha. Jadi ada kehendak-kehendak Tuhan yang tiba-tiba dihapus sama Tuhan. Bisa jadi karena faktor syariatnya rayuan-rayuan kita kepada Allah. Seperti kita merayu Allah dengan silaturahmi. Silaturahmi tazilu birizki. Merayu dengan sodakoh. Sodakoh dan ribu rizko. Merayu Allah dengan duha. Merayu dengan tahajud. Jadi kita ikhtiar seperti yang tadi hanya bisa merayu. Tetap semuanya di tangan Tuhan. Tugas kita hanya merendah, merayu, ikhtiar doa. Tetap yang memutuskan akan berubah tidaknya bukan kita, hanya Allah. Makanya saya pun amanah dari guru itu, zikir tidak mesti harus banyak-banyak banget. Yang penting asal istiqomah. Nanti ketika sudah waktunya akan ada perubahan, akan ada yang menuntun dari Allah lewat caraan Allah, lewat siapa caranya nanti Allah. Yang penting kita pintar merayu. Kalau merayu pasti kan mendekat terus. Karena Allah itu tidak pernah ngasih rezeki karena terpaksa, nggak pernah. Juga nggak pernah ngasih rezeki karena faktor ancaman. Juga Allah nggak pernah ngasih rezeki karena faktor gini. Waduh, ini doanya dari Banten. Nggak pernah begitu Allah. Atau dia sampai ngundang kiai besar. Waduh, jadi serem nih. Nah itu Allah tuh nggak pernah kepaksa gitu. Allah mustahil terpaksa. Allah mustahil terpaksa. Allah tidak pernah memberi karena terpaksa. Karena memang Allah menghendaki. Jadi pahami, Allah itu ketika berbuat untuk kita karena Allah menghendaki, bukan karena terpaksa, bukan karena diancam, karena doa, karena tingginya ikhtiar, bukan, tapi karena Allah menghendaki. Ketika sama dengan ikhtiar, pas dengan doa yang daripada tadi, pas dengan doa dari ikhtiar, itu mah pas bareng dengan kehendak
Tapi kalau pas tidak bareng, ya begitu. Cuman tugas utama kita bukan untuk mengajak itu memang hidup utama, bagaimana setiap kegiatan jadi nilai ibadah. Itu aja. Jadi ketika ingin rezeki saya Tuhan, ya Allah, intinya saya adalah ibadah. Cuman saya di sela-sela ibadah itu di ujungnya ada pengorbanan, itu saja. Setelah salat doa, setelah sedekah doa, setelah silaturahmi doa. Dan bahkan doa ini pun hanya sebatas yang merajuk saja. Tetap semuanya atas kehendak Allah. Mungkin barangkali Bapak sementara itu mohon jika jawabannya seperti itu. Baik, barangkali Bapak saya akan mungkin akan selesai yang 10 dari saya sekian dulu insyaallah di episode yang akan datang. Akan kita lanjutkan. Tadi rintangan baru satu yang akan bertanya. Ya, masih 3 lagi insyaallah. Pak, ada yang bertanya. Oh ya, baik, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan Pak Ustaz jelas tadi yaitu tentang salah satunya adalah sini yang disampaikan Pak Ustaz itu banyak, yaitu bisa berupa rezeki kehidupan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Yang sementara apakah ada misalnya mau ada rezeki yang tak terduga, apakah ada ciri-cirinya? Apa kita hanya perlu beribadah dengan baik, mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih, sangat baik pertanyaannya. Kalau ikhtiar merayu Allah, caranya banyak supaya kita ada harapan kita Allah merubah gitu. Jadi ikhtiar itu dianjurkan, dipersilakan, tapi tetap niat utamanya ikhtiar ini adalah ibadah. Rizki dipersilakan kepada Allah mohon. Di antaranya untuk merubah keadaan itu salah satunya dengan banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar itu bisa bikin berubah keadaan. Tertuang di surah Nuh ayat 11-12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Perbanyaklah istighfar karena Allah di situ pengampun, banyak ampunan Allah diberikan kepada orang yang istighfar. Ketika Bapak sudah banyak istighfar, banyak mendapat ampunan Allah, nanti Allah akan turunkan hujan. Makna turun hujan akan banyak kesuburan dalam kehidupan, sampai di situ yumdidukum bi amwal, rezeki kita akan berlimpah. Nah, jadi salah satunya lewat ikhtiar istighfar. Cuma tadi tetap yang memutuskan pantas banyaknya itu dan berapa serta kapan waktunya, tetap yang memutuskan adalah Allah. Kita mah hanya bagus istighfar. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, urusan anakku nanti akan diperbanyak dan juga akan diberikan kehidupan yang subur makmur. Ada lagi dengan cara sedekah. Sedekah itu juga termasuk merayu Allah dengan sedekah. In tuqridullaha qardan hasanan fayudhifahu lahu adhafan katsiran. Hendaklah kita bisa menghutangkan kepada Allah. Kalau kita bisa menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik, nanti Allah akan mengganti dengan yang berlipat ganda. Maksud menghutangkan, kita bersedekah. Sedekah itu hakikatnya nabung di Allah. Nanti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kalau lebih baik pasti lebih memuaskan dibanding yang kita sedekahkan. Kalau kita sedekahnya mungkin 1 juta, pasti gantinya pun tidak akan 1 juta. Kalau masih sama berarti tidak lebih baik, masih sama, pasti akan berlipat-lipat. Karena minimal satu kebaikan Allah hanya mengganti 10 kali lipat. Maksimal tidak bisa diketahui jumlah. Sedekah termasuk yang akan bisa, termasuk doa. Doa pun akan mendatangkan perubahan. Tetap di tangan Tuhan, kita hanya ikhtiar. Sebagai sabda Nabi, la yaruddul qadra illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah keadaan kecuali doa.
Doa ini bisa menyebabkan Allah mudah-mudahan menghapus keadaan menjadi lebih baik. Doa yang sangat dianjurkan diperbanyak agar mencakup segala kebutuhan tertuang di dalam surat Al-Kahfi ayat 10 kalau tidak salah, yang berbunyi Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki dari sisimu, hadirkan dengan cara terserah Engkau, yang penting hadirkan. Ini doa sangat populer dan juga itu doanya Ashabul Kahfi, sehingga beliau walaupun tidur dikasih makan sama Allah 300 tahun, dikasih kebutuhannya dicukupi, padahal tidur. Nah, tapi bukan berarti kita harus tidur nanti dicukupi, bukan. Artinya Ashabul Kahfi dia tidur 300 tahun, rahmat Allah terus ngalir. Apalagi kita ikhtiar dan sebagainya, itu akan ada aliran rezeki dari Allah yang lewat Rabbana atina min ladunka. Dan juga masih banyak doa-doa yang lain, termasuk juga yang akan mudah mendatangkan ke situ, sering mendapatkan doa dari orang lain. Doa orang itu bisa menyebabkan banyak perubahan, doa orang lain. Cuman mungkin kita tidak akan bisa banyak doa orang kalau kita jarang banyak berbuat baik. Doa orang itu cepat paling kabul. Doa paling cepat dikabul itu doa dari orang lain. Lebih-lebih kalau orang lain itu adalah orang soleh, orang yang mulia, ahli ibadah, dekat dengan Allah. Dia doa yang kita pun cepat itu, cepat bikin kita berubah. Nah itu barangkali. Kemudian ciri-cirinya, nah, mungkin nanti akan Bapak sendiri akan merasakan dengan caranya Allah. Ini urusan rahasia Allah. Tugas kita hanya silakan diperbanyak ikhtiar lewat yang tadi. Jemput dengan istighfar, sedekah, doa orang lain. Cukup banyak menjemputnya, cukup banyak. Itu saja barangkali, mudah-mudahan sedikit saja asal rutin bisa mendatangkan yang lebih baik. Ya Pak ya. Baik wakil Bapak, sekian dulu barangkali, mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Kita sama-sama doa dulu semoga pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita semuanya, dapat menjadikan pegangan kita untuk memperbaiki keadaan kita. Semoga kita semuanya akan kehidupan yang lebih baik. Dan semoga Allah pun menjadikan kita semua hidup penuh barokah, sejahtera, sukses dunia akhirat. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Allah nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum kita bubar, mari kita sama-sama baca sholawat lagi sebagai penutup daripada majelis taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah zinata arsyih, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum biha subhanallah wa tahiyyatu biha salam wa yudawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan ibu-ibu yang mau ngicipin 9 yang ada, silakan. Silakan Bapak Ibu dinikmati hidangannya, semoga barokah. Ini dari Pak Suroso. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.